Kalau kita ngomongin Nissan, pasti yang kebayang adalah salah satu raksasa otomotif Jepang kan? Nama yang identik sama inovasi dan performa. Tapi, di balik nama besarnya itu, ternyata ada cerita yang, wow, gila banget. Cerita tentang jatuh bangun, bolak-balik ada di tepi jurang, cuma buat bangkit lagi di detik-detik terakhir. Dengerin deh ini, kami punya 12 hingga 14 bulan untuk bertahan hidup. Ini bukan kutipan dari film loh. Kalimat yang bikin merinding ini diucapkan oleh seorang eksekutif senior Nissan. Dan ini bukan cerita lama, ini baru aja terjadi. Ini bukan drama sejarah, ini krisis nyata yang lagi terjadi sekarang, yang sekali lagi menempatkan Nissan di ujung tanduk. Pertanyaannya jadi, gimana ceritanya salah satu produsen mobil terbesar di dunia bisa nyaris bangkrut 2 kali? Nah, buat jawab itu, kita harus mundur sedikit ke belakang. Kisah Nissan ini kayak sebuah siklus, dan untuk memahaminya, kita harus balik dulu ke krisis besar pertama mereka di akhir tahun 90-an. Oke, kita terbang ke akhir tahun 90-an. Periode yang buat ekonomi Jepang dikenal sebagai dekade yang hilang. Di masa itu, kondisi Nissan benar-benar sekarat. Angkanya 1,4 triliun yen. Dan ini bukan angka penjualan ya, ini utang. Utang Nissan yang numpuk setelah 7 tahun rugi terus-terusan. Kalau dikonversi ke dolar waktu itu, nilainya sekitar 19–20 miliar dolar. Perusahaan ini udah diambang kebangkrutan total. Poin kuncinya adalah, krisis ini bukan cuma soal ekonomi yang lagi jelek. Penyakitnya tuh dari dalam. Mereka punya filosofi, bikin mobil canggih, nggak peduli biayanya berapa. Jadinya, mobil mereka kemahalan buat diproduksi. Terus ada yang namanya sistem Keiretsu, ini kayak geng perusahaan, di mana Nissan wajib beli suku cadang mahal dari keluarga korporatnya sendiri. Kombinasi maut ini bener-bener melumpuhkan perusahaan, bikin mereka nggak bisa bersaing sama sekali. Karena udah kepepet banget, Nissan akhirnya melakukan hal yang nggak pernah kebayang. Minta tolong orang luar. Masuklah Renault dari Prancis, dan mereka nggak datang sendirian. Mereka bawa senjata rahasia mereka, Carlos Ghosn. Seorang eksekutif yang terkenal kejam kalau urusan potong biaya. Julukannya aja Le Cost Killer, si pembabat biaya. Dan hasilnya, lihat aja tabel ini. Gokil! Rencana yang dibawa Ghosn, namanya Nissan Revival Plan, itu bener-bener radikal. Dia tutup 5 pabrik, PHK 21.000 karyawan, dan dia obrak-abrik sistem Keiretsu itu. Dalam waktu singkat, dia berhasil membalikan kerugian besar menjadi laba miliaran dolar. Nissan pun jadi salah satu produsen mobil paling menguntungkan di dunia. Benar-benar sebuah keajaiban di dunia korporat. Tapi, nah ini dia. Di balik kisah sukses yang kelihatannya luar biasa ini, ternyata benih-benih krisis berikutnya justru lagi ditanam. Kesuksesan melahirkan ambisi yang ternyata berbahaya. Era Ghosn ini emang punya dua sisi, kayak koin. Di satu sisi, dia bawa transparansi, efisiensi, dan budaya kerja global. Karyawan jadi lebih berdaya, keputusan cepat diambil. Tapi, di sisi lain, fokusnya mulai geser. Dari yang tadinya menyelamatkan perusahaan, jadi terobsesi cuma sama satu hal, volume penjualan. Demi ngejar target pangsa pasar 8% di seluruh dunia, Nissan membanjiri pasar. Terutama di Amerika Utara. Mobil-mobilnya dijual borongan ke perusahaan rental mobil. Mereka juga kasih kredit yang berisiko tinggi. Efeknya, harga jual kembali mobil Nissan anjlok dan citranya berubah. Dari merek yang inovatif jadi ya merek diskonan. Dan pas fondasi perusahaan udah goyah, pucuk pimpinannya sendiri runtuh dengan cara yang super dramatis dan spektakuler. Kisahnya udah kayak film Hollywood, beneran. Carlos Ghosn, sang dewa penyelamat, tiba-tiba ditangkap di bandara Tokyo. Nggak lama, dia kabur secara dramatis ke Lebanon dengan cara ngumpet di dalam kotak alat musik. Dari sana, dia teriak-teriak kalau ini semua kudeta dari para eksekutif Nissan yang nggak mau merger penuh sama Renault. Skandal ini kan bikin internal perusahaan jadi kacau balau, penuh rasa takut dan saling curiga. Nah, sebagai respons, Nissan mau bersih-bersih. Tapi reaksinya bisa dibilang berlebihan. Dewan direksinya diisi orang-orang luar yang nggak punya pengalaman sama sekali di industri mobil. Tujuannya sih baik, biar nggak ada diktator baru. Tapi hasilnya malah jadi lumpuh. Mau ambil keputusan jadi lambat banget, birokratis, dan semua orang jadi takut ambil resiko. Kelumpuhan ini puncaknya terjadi di awal tahun 2025, udah diambang krisis lagi nih. Muncul ide gila. Merger sama rival abadi mereka, Honda. Wah, ini bisa jadi penyelamat, tapi gagal total. Kenapa? Karena budayanya tabrakan.
Honda itu kan terkenal efisien, tegas, maunya potong biaya cepat-cepat. Sementara Nissan yang baru kena trauma, jadi birokratis, nggak bisa gerak secepat itu. Puncaknya, pas Honda minta jadi pengendali utama, egonya Nissan kesenggol. Negosiasi pun bubar dan Nissan ditinggal sendirian menghadapi badai. Ditinggal sendirian dengan waktu yang makin mepet, Nissan kepaksa mengambil langkah putus asa. Coba kita lihat gimana ini membentuk strategi mereka hari ini. Di bawah CEO baru, Ivan Espinosa, seorang yang benar-benar ngerti mobil, Nissan sekarang tuh kayak hidup di dua dunia yang saling bertentangan. Ada rencana The Arc, ini rencana optimis untuk tumbuh, tapi di sisi lain ada rencana Re-Nissan, ini protokol darurat. Isinya, potong biaya 500 miliar yen, kurangi 20.000 pekerjaan, dan tutup 7 pabrik. Benar-benar mode bertahan hidup. Kalau Re-Nissan itu ibarat pertolongan pertama, nah ini adalah pertaruhan masa depan mereka. Nissan mempertaruhkan segalanya pada satu teknologi yang bisa mengubah total peta permainan. Baterai all solid state. Jadi mereka nggak mau capek-capek bersaing di pasar baterai sekarang yang udah dikuasai Cina. Mereka mau langsung lompat ke generasi berikutnya. Jadi intinya begini, kalau teknologi ASAB ini berhasil, ini bakal jadi terobosan total. Bayangin aja, mobil listrik yang jarak tempuhnya 2 kali lebih jauh, ngecasnya 3 kali lebih cepat, dan ujung-ujungnya lebih murah untuk dibuat daripada mobil bensin. Ini bisa langsung menetralkan semua keunggulan yang dimiliki produsen mobil listrik dari Cina saat ini. Tapi, sementara Nissan bermimpi tentang masa depan, kenyataan hari ini tuh pahit banget. Lihat aja pasar Indonesia. Pangsa pasar Nissan udah anjlok, tinggal 0,1%. Sementara itu pemain baru dari Cina, kayak BYD, dalam waktu singkat langsung sikat 5,7% pasar. Ini bukti nyata betapa hancurnya posisi mereka gara-gara kesalahan strategi di masa lalu. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir kita. Nissan punya sejarah kehebatan teknis yang luar biasa, tapi di sisi lain, mereka juga punya penyakit kelumpuhan manajerial yang kronis. Mereka udah pernah bangkit dari kematian, tapi pertanyaannya, apakah sebuah teknologi secanggih apapun benar-benar cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari dirinya sendiri? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.